warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pagi ini kita menyelenggarakan kegiatan internasional quiz lecture yang akan mengundang atau mengundang pemateri dari alumni Teknik Biologi Akpris sendiri yang oleh saudara Dr. Kandidat Insinyur Emiliano MG de Oliveira STMT MLing, merupakan dari KM Kosum dari Timor Leste. Dan pada pagi ini sebelum kita mulai acara utama internasional quiz lecture-nya, kita berdoa untuk masing-masing agar diberikan kelancaran hingga akhir acara selesai. Berdoa dipersilakan. Selesai. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Aprin. Bagi para peserta yang hadir, mohon berdiri. Kita
Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agenda berikutnya adalah sambutan Dekan STM Ibu Dr. Sri Mulyaningsih STM TIPM, sekaligus dipersilakan untuk membuka acara seminar capstone. Pada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan karunia, nikmat, rezeki yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di sini menghadiri acara seminar internasional International Guest Lecture Correlation of Geological Conditions and Pollution Sources to Well Water Quality, yang hari ini kita berhasil menghubungi Emiliano de Oliveira. Adalah kebanggaan kita ya. Hari ini beliau akan bersama-sama kita untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu yang sudah banyak dia peroleh di luaran sana, yang kemudian akan dibagikan kepada kita semua. Tak lupa kita berucap terima kasih kepada IST Akprin yang telah memberikan kesempatan untuk bisa di ruangan ini dengan memberikan izin penyelenggaraan seminar internasional. Terima kasih juga untuk Bu Anggi yang telah hadir di sini bersama-sama dengan mahasiswi Teknik Lingkungan yang bergabung bersama kita. Kita akan belajar bersama-sama. Dengan ini maka seminar internasional yang saat ini akan diselenggarakan bersama-sama dengan KM Consulting akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dinyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas sambutan dan pembukaan International Guest Lecture-nya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya di sini sebagai MC-nya, nama saya Nurul Zakia. Dan akan memandu acara ini dari awal sampai akhir, tapi nanti kita akan dipandu untuk acara utamanya dengan moderator Ibu Wadah kita yang kece habis ya. Ibu Desi Kiswiranti SSI MSC. Mungkin untuk lebih kenalnya atau lebih detailnya kita bacakan dulu ya Pak ya CV-nya Bu Desi. Pasti penasaran. Siapakah Bu Desi? Oh, CV-nya nggak ada. Bu Desi nggak mau biodatanya terlalu detail ya. Saya berangkat aja ya. Bu Desi ini adalah wakil dekan dari FTM yang merupakan wakil dari Bu Sri Mulyaningsih ya. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil dekan di FTM dan juga beliau kalau bisa dibilang seismologi geotermal yang diajar, dan beliau akan nanti memandu acara guest lecture-nya ini karena kita sistemnya hybrid, ada yang peserta offline dan online. Selamat datang kami sampaikan. Semoga kita nanti acaranya, karena ini berhubungan dengan ada geologi sama lingkungan ya. Judulnya aja Correlation of Geological Condition and Pollution Source to Well Water Quality. Wah, ini nyambung ya antara geologi sama lingkungan. Semoga nanti bermanfaat. Mungkin langsung saja ya nanti kalau kalian mau tanya langsung bisa resen, dipersilakan supaya nanti acaranya meriah juga ya. Karena pematerinya ini cukup dari gelarnya aja panjang banget ya, kayak rel kereta api namanya panjang, gelarnya juga panjang. Mungkin itu saja, nanti saya persilakan kepada Bu Desi untuk memandu acaranya.
Saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, pertama-tama kepada Ibu Dr. Sri Mulyaningsi STMT IPM selaku Dekan FTM yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu dosen, Bu Angge dari jurusan Teknik Lingkungan, serta peserta mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke, pertama-tama di sini izinkan saya untuk menyapa Pak Emiliano dulu ya. Selamat pagi Pak Emiliano, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih Bu. Dengar jelas Bu. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Emiliano ya pada acara International Guest Lecture pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama di sini saya akan membacakan CV dari Bapak Emiliano de Oliveira ya. Beliau ini adalah salah satu alumni dari jurusan Teknik Geologi Akprin Yogyakarta pada tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Jana Badra, jurusan Teknik Sipil, kemudian sambil melanjutkan juga di Teknik Lingkungan ITY. Kemudian beliau mengambil program profesi insinyur pada tahun 2021 di Universitas Lambung Makmurat, Kalimantan, Indonesia, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya Malang di jurusan Ilmu Lingkungan. Nah, beliau ini adalah direktur dari KM Consulting ya. KM Consulting ini di Timor Leste atau di Dili, beliau bergerak di bidang survei, terutama geologi dan geofisika, kemudian environmental impact statement, kemudian simplified environmental impact statement, dan seterusnya. Jadi beliau lebih bergerak di bidang lebih ke arah lingkungan gitu ya. Nah, topik pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang korelasi antara kondisi geologi dengan sumber pencemar yang akan mempengaruhi kualitas air tanah. Nah, kita tahu bahwa batuan itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sumber daya air, baik dari sisinya, baik dari sisi sumber dayanya, daya air maupun keberadaannya. Jadi kondisi geologi itu nanti akan mempengaruhi di mana sih sebenarnya posisi air itu, kemudian berapa kira-kira jumlahnya, kemudian dia kira-kira kalau air yang banyak itu tersimpan di litologi yang batuan seperti apa, geomorfologi yang seperti apa gitu ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari pada seminar internasional pada pagi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Emiliano silahkan untuk mempresentasikan apa yang mau dipaparkan kurang lebih selama 20 menit. Mungkin langsung saja Pak Emiliano, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Terima kasih IST Akprin. Salam hangat untuk teman-teman semua yang di sini, adik-adik. Semoga materinya itu bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf, saya jarang sekali udah ngajar. Mungkin bahasa saya mungkin agak kaku-kaku. Yang mungkin hormat saya untuk Bu Sri, Ketua Jurusan, Wakil Dekan, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang di sana. Salam hangat dari Timor Leste. Di sini saya ingin share ini tentang penelitian saya, lebih ke korelasi kondisi geologi dan sumber pencemar terhadap kualitas sumber. Mungkin langsung saja ya, biar mumpung jaringannya lagi bagus. Mungkin KM Consulting itu seperti yang Bu Desi jelaskan tadi, kita lebih bergeraknya itu di bidang lingkungan. Tapi di sini kita nggak lihatnya itu aja. Kita itu banyak lingkungan itu luas banget. Ada abiotik, biotik, kultur. Jadi kita bisa gerak di bidang apa aja, di sosial budayanya, di kesehatan masyarakatnya,
di dampak lingkungannya, di geologinya, di hukumnya, jadi di transportasinya. Kita itu lingkungan itu mencakup semuanya. Jadi jurusan-jurusan apapun itu bisa membantu, bisa support dalam pembuatan dokumen lingkungan, dalam studi kelayakan lingkungan. Jadi apapun itu bisa. Mungkin ini garis besarnya. Biar adik-adik itu merasa bahwa geologi itu bukan di geologi aja. Jadi geologi itu kita bisa di mana aja. Selagi di bumi itu geologi itu masih diperlukan. Jadi seperti itulah. Mungkin di sini kita lebih ke materinya dulu. Ini lebih ke dampak kualitas air tanah dangkal. Kualitas air tanah dangkal itu biasanya itu lebih ke sumur. Itu apakah pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi itu berdampak nggak ke kualitas air tanah dangkal? Ya berdampak. Karena misalnya di suatu desa atau suatu kecamatan, dulu itu penduduknya itu misalkan 10.000. Sekarang 20.000 jiwa. Itu juga bisa berdampak pada kualitas air tanah dangkal. Misalnya ada pembuatan rumah yang baru, mungkin pengecoran lantai jalan atau lantai rumahnya, jadi infiltrasi ke bawah itu kurang. Di samping itu juga sanitasi lingkungan itu juga berpengaruh. Sebentar. Oke, berpengaruh. Dilihat dari segi kurangnya pemahaman tentang lingkungan yang baik, kurangnya perawatan lingkungan yang baik. Mungkin di Indonesia sana itu lebih ke gotong royongnya yang banyak. Misalnya ada hari-hari tertentu yang pembersihan lingkungan. Tapi di beberapa daerah itu mungkin agak susah untuk pembersihan lingkungan. Jadi dampak-dampak seperti pembuangan sampah. Jadi dampak-dampak seperti itulah yang menjadi sumber pencemar. Jadi di lain sisi ada juga sumber pencemar lain seperti septic tank atau apa sebutannya sih, jamban. Jadi kondisi jamban yang berdekatan dengan sumur itu pasti akan berpengaruh dengan kondisi sumur itu sendiri. Dilihat dari segi mikrobiologinya. Di samping itu juga drainase yang kurang, pengecorannya kurang atau kurang konstruksinya kurang bagus. Jadi kalau tidak ada perawatan, jadi pada waktu hujan sumber pencemaran tersebutlah yang akan meresap masuk melalui rembesan dan terkontaminasi dengan sumur masyarakat tersebut. Di hal lainnya itu air tanah yang tersebut merupakan air tanah dangkal. Jadi air tanah dangkal itu kita tahu bahwa air tanah dangkal itu pasti terkontaminasi, mudah terkontaminasi. Karena apa? Karena pada waktu hujan atau jangan hujan, biasanya muka air tanahnya yang water table suatu daerah itu yang tinggi, itu sumber-sumber pencemar lainnya yang di atas permukaan itu akan mudah terpengaruh oleh kualitas air tanah. Oke, di sisi lain masyarakat yang masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keperluan minum. Mungkin di sini di beberapa hal yang harus kita tahu bahwa kondisi suatu daerah itu mungkin kondisi ekonomi suatu masyarakat itu beda-beda. Mungkin ada yang mau konsumsi air, setiap air dangkal itu atau sumur itu tersebut mungkin karena kondisi keuangannya kurang atau mudah diambil air tanahnya, atau di sisi lain air tanahnya itu biasanya itu seperti mitos. Ini kok air tanahnya kita udah minum setiap tahun ke tahun itu nggak ada terjadi apa-apa. Kok Mas datang bilang ini air tanahnya udah tercemar. Nah, terkadang masyarakat itu tidak menerima secara teoritisnya, karena kita itu belajar. Mungkin itu yang susah untuk diingatkan ke masyarakat. Dan yang paling menarik di sini adalah kondisi geologi suatu daerah yang mempengaruhi kualitas air tanah. Mungkin di geologi atau mungkin di lingkungan juga mungkin kita belajar bahwa air tanah itu terkandung dalam suatu batuan atau terakumulasi dalam suatu batuan atau material apapun itu. Dan material tersebut itu mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur-unsur material tersebut itu dari geologi atau kondisi atau formasi batuannya tersebut. Maka kemungkinan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan
tercemar oleh bukan tercemar, terkontaminasi oleh parameter-parameter yang terkandung dalam kualitas air tanah tersebut. Misalkan itu ada yang daerahnya beda-beda. Apakah kita udah pernah teliti nggak cara visualnya? Terkadang ada yang daerahnya daerah di batuan karbonat, kondisi airnya itu di batuan karbonat. Ada yang kondisi airnya itu di batuan metamorf, misalnya seperti sekis, filit. Apakah kita coba rasa nggak rasanya aja? Pasti rasanya itu udah berbeda. Nah, di samping itu kita tahu bahwa oh benar, batuan yang terkandung dalam air yang dari batuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, pasti rasanya itu udah beda. Nah, mungkin dari sini kita udah sedikit tahu lah. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin di sini kalau kita berbicara air tanah, itu tidak lepas dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi seperti ini mungkin di semester 4 atau semester 5 udah ada banyak yang belajar tentang siklus hidrologi. Jadi air yang evaporasi, terus evapotranspirasi, terus infiltrasi, perkolasi. Jadi air-air yang naik ke atas, turun ke bawah, siklus itu akan terus seperti itu. Di sini juga menurut Sutrisno, air tanah dangkal itu dibagi menjadi dua. Air tanah dalam dan air tanah dangkal. Yang di sini mungkin kita bahas lebih ke air tanah dangkalnya. Karena air tanah dangkal itu mudah terkontaminasi. Sedangkan air tanah dalam itu tidak mudah terkontaminasi, tapi tetap bisa terkontaminasi. Tergantung dari kondisi geologinya, mungkin dilihat dari beberapa aspek lainnya. Seperti di sini yang saya jelaskan tadi di sini. Jadi bila air tanah berada pada pada lingkungan batuan beku, maka jumlah air tanah yang larut sangat sedikit karena komposisi batuan beku relatif tidak dapat larut, sehingga air tanah tersebut mengandung silika yang cukup tinggi. Di lain hal juga pada batuan sedimen, pengaruh air tanah cukup kuat, yang berakibat batuan sedimen akan larut. Dan pada batuan metamorf sifatnya tergantung dari batuan asalnya. Biasanya metamorf mengandung Na dan K yang tinggi. Ini secara teoritisnya. Tapi kalau di lapangan itu satu batuan terkadang mengandung beberapa macam mineral, unsur-unsur mineral yang lain. Terkadang ada batuan metamorf yang mengandung unsur Fe, Me, K, mungkin dan lain sebagainya yang tinggi. Dan juga ada batuan beku yang mengandung beberapa unsur yang berpengaruh sama air tanah. Jadi ini agak beda-beda. Oke, mungkin itu teoritisnya. Mungkin kita lebih ke metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini, untuk saya sendiri, saya lebih mengambil deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Bisa nggak kalau kita ambil kualitatif aja? Bisa. Bisa nggak kita ambil kuantitatif aja? Bisa semua. Bisa nggak kita ambil mix-nya? Bisa semua. Tergantung metode yang kita ambil itu udah menjawab rumusan masalah atau topik yang kita mau kaji itu atau belum. Jadi untuk metode penelitiannya sendiri itu tergantung dari apa yang mau kita teliti. Jadi misalnya seperti itu. Kalau untuk jenis data yang diperlukan untuk pengambilan, untuk kualitas air tanah dangkal di sini yang diperlukan itu ada kuesioner. Mungkin kuesioner di sini kita harus hati-hati pilih respondennya, karena tidak semua responden itu memiliki pemahaman yang setara dengan kita. Jadi penelitian pun kita harus atur-atur. Kalau kuesionernya, kalau bisa kita Google Drive atau WA, atau kita siapkan formnya, tinggal mereka isi. Tapi terkadang juga kita sebagai peneliti, kita nggak boleh terlalu memberatkan para responden. Kita malah kita kasih mereka yang isikan kurang ini toh. Jadi untuk penelitian saya di sini, saya langsung tanya jawab aja di lapangan. Biar tanya jawab, kita langsung isi, tanya jawab langsung isi. Jadi memudahkan. Di lain hal juga kedalaman muka air tanah. Kedalaman muka air tanah di sini yang diukur itu muka air tanahnya sendiri. Bisa pakai water level meter, bisa pakai meteran yang di ujung meterannya itu diikat pakai
pakai apa? Pakai botol aqua biar kita tahu oh ini udah nyampe bawah. Atau ada juga lainnya itu mungkin turun langsung untuk mengukur lebih pastinya. Nah, itu juga bisa tergantung apa yang mau diperlukan aja. Di lain hal juga untuk kondisi sumur. Kondisi sumur di sini mungkin umur konstruksi sumurnya itu udah berapa tahun, terus lantai sumurnya seperti apa, kondisi sumurnya sendiri seperti apa. Karena hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi rembesan yang di atas permukaan meresap masuk ke dalam, infiltrasi masuk atau meresap masuk ke dalam sumur tersebut. Jadi itu mudah terkontaminasi karena kondisi sumur yang kurang baik itu juga mempengaruhi aliran permukaan yang terkontaminasi ke sumur-sumur tersebut. Di lain hal yang diperlukan di sini letak sumur terhadap sumber pencemar. Mungkin ini diukur jaraknya pakai meteran. Apakah jarak ke jambannya berapa meter, jarak ke kandang ternaknya berapa meter, jarak ke drainasenya berapa meter, saluran drainase yang terbuka, mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang diperlukan lah. Di sini misalnya terkadang suatu air tanah itu mengandung, kok tiba-tiba kita dapat ini nggak ada apa-apa, kok kita dapat E. coli-nya banyak atau total coliformnya banyak. Nah ini karena kandang ternaknya misalnya atau jambangnya misalnya, karena karena di dalam batuan itu nggak ada E. coli, mikrobiologinya itu nggak ada. Di dalam batuan itu kebanyakan parameter fisik dan kimianya aja. Misalnya Mn, Fe itu yang dari batuannya. Kalau di lain halnya itu dari sumber-sumber pencemar tersebut. Untuk selanjutnya itu ada pengukuran parameter fisik di lapangan. Parameter fisik yang diukur itu apa aja? Ada pH, ada EC itu konduktivitas, ada TDS, terus ada temperatur, mungkin itu yang diukur. Dan lain sebagainya adalah kualitas warna airnya, baunya, rasanya, itu kita bisa lebih baik kelebihan data daripada kekurangan data. Jadi kita sebagai geologi, sebagai peneliti, sebagai environmentalis, kita lebih baik kelebihan data. Karena datanya itu selama 10 tahun itu kita akan masih tetap pakai di suatu daerah tersebut. Karena data itu penting. Di lain halnya itu ada pengambilan air sumur juga untuk dianalisis di lab. Yang dianalisis itu apanya? Ada 3, kalau di Timor Leste itu sama WHO itu ada 32 parameter. Saya kurang tahu yang di Indonesia mungkin ada sekitar 24 parameter. Mungkin itu diuji semua. Kita uji, terus kita lihat apa yang kita perlu untuk dikaji. Jadi itu yang kita perlukan. Lebih baik kita analisis semua. Di lain halnya itu ada pemetaan geologi di lapangan. Pemetaan geologi lapangan itu lebih ke batuannya, dilihat. Deskripsi megaskopis. Jadi lebih simpel. Jadi dilihat ini batuannya apa, komposisinya gimana, strukturnya apa. Terus ada juga lihat tanahnya. Tanahnya itu apa yang banyak. Oh, warnanya apa. Mungkin secara fisiknya aja. Biar kita tahu, biar kita bisa bandingkan. Biasanya di geologi, saya kurang tahu di lingkungan. Di geologi, kita lihat tanahnya aja, kita udah tahu, oh ini kandungannya apa yang banyak. Unsur apa yang banyak. Nah, jadi kita udah tahu. Dari warnanya kita bisa tahu segi-segi. Misalnya, oh ini warnanya merah banget. Kita udah tahu, pasti unsur besinya ada. Misalkan, contohnya. Di hal lainnya juga ada pengambilan sampel tanah untuk analisis di lab. Sampel tanah ini dianalisis, sebenarnya yang penting untuk tanahnya itu lebih ke pH-nya. Karena apa? Karena pH, pH itu menentukan apanya? Menentukan unsur-unsur ininya, unsur batuannya. Misalnya pH-nya itu basa. Oh, berarti ada unsur-unsur batuan yang bersifatnya basa, misalnya. pH-nya asam. Mungkin ada unsur-unsur batuan yang sifatnya asam. Mungkin kandungannya itu. Oke, mungkin kurang. Tes. Suara saya kedengaran? Masih aman. Oh, oke. Ya, takut ngomong sendiri, Bu. Tidak, aman. Oke, next. Untuk metode sampling dan sampling air dan sampling air tanah. Mungkin untuk sampling air di sini
teman-teman teknik lingkungan lebih banyak paham. Sampling air itu seperti biasanya. Geologi juga sebenarnya udah banyak paham, kita dapat materi geohidrologi. Sampling airnya itu seperti biasa, tapi ada dua botol yang kita siapkan. Satu botol itu khusus untuk analisis fisiknya, satu botolnya lagi khusus untuk analisis parameter mikrobiologinya. Jadi ada dua botol yang beda. Botol-botol tersebut sudah disterilkan. Jadi biasanya kita pakai botol. Kenapa nggak pakai aqua, nggak pakai botol besi lain? Karena botol-botol yang lain itu dia akan akan mempengaruhi kualitas airnya itu. Jadi kita biasanya pakai botol, karena botol itu dia udah kaca, jadi nggak mudah untuk terkontaminasi dan lain sebagainya. Jadi airnya itu diambil menggunakan jamban. Kalau dia di dalam kali, di dalam sumur, kita menggunakan jamban, kita turunin jambannya, turun sampai dalam. Misalnya buka air tanahnya, katakanlah di sini. Jadi kita agak 10 cm atau 20 cm ke bawah biar lebih dapat airnya yang fresh. Jangan di permukaannya, karena permukaannya itu udah ditelurin nyamuk dan lain sebagainya. Jadi terus diambil, ditaruhin di botol yang sudah steril, bawa pulang. Lebih baik biasanya ambil sampel air itu, lebih baik tangannya itu dipakai glove itu bahasanya, sarung tangan. Ya. Untuk sampling tanahnya itu seperti biasa juga, itu kita permukaannya diratain dulu, dihalusin, dibersihin, terus kedalamannya 30 cm kita ambil soilnya itu untuk dianalisis. Mungkin samplingnya itu kurang lebih seperti itu sih. Dan metode analisisnya di sini biasanya itu kita geologi, kita teknik geologi, teknik lingkungan, mungkin jarang menggunakan statistik regresi sih, ANOVA dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih baik, mungkin untuk penelitian yang lebih detail, lebih baik kita menggunakan data-data itu. Analis pakai data, software atau apapun itu, biar lebih detail. Biasanya variabel-variabel penelitiannya itu diuji semua, biar kita tahu apakah variabel penelitiannya itu benar nggak. Jangan kita ngarang aja. Terkadang di kuesioner kita buat aja, kita nggak analisis rehabilitasnya dan validitasnya, apakah valid nggak. Nah, kita nggak tahu. Tapi di sini untuk metode analisisnya di sini saya menggunakan uji rehabilitas dan validitas kuesionernya, khusus kuesioner. Karena kuesionernya itu kita udah biar nanti variabel X dan variabel Y itu berpengaruh nggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti jelaskan. Saya juga belajar banyak baru tahu yang ini. Kalau di sipil itu lebih ke PLS atau SEM. Kalau kuesionernya, respondennya itu di 50 orang, di bawah 50 atau 50, atau enggak sampai di bawah 170, itu kita pakai PLS untuk analisisnya. Kalau respondennya di atas 100, kita pakai SEM. SEM itu Structural Equation Modeling. Jadi kita pakai SEM. Jadi ada nanti variabel yang satu dan yang lainnya itu saling berperan atau saling ini enggak berpengaruh enggak. Jadi tiap variabelnya itu diuji semua. Oke. Mungkin di sini kita lebih ke penelitiannya. Sebenarnya untuk metode apapun itu yang kita bahas di belakang itu di daerah mana aja bisa. Kita bisa pakai metode yang itu, analisis yang itu, data yang kita perlukan itu bisa semua. Tapi tergantung nanti sudah menjawab enggak penelitian yang mau kita kaji itu. Kalau sudah menjawab nggak perlu sedetail itu. Jadi seminimal mungkin aja. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita presentasikan. Mungkin seperti itu. Kalau di sini yang khusus yang correlation of geological condition and pollution source to well water quality itu saya analisnya itu di Dili di Timor Leste. Mungkin sekitar 200 km dari kota Kupang. Tapi penelitian di sini saya batasi, saya lebih ke Kecamatan Veracruz, itu meliputi 4 desa, ada desa Kaikoli, Mascarinhas, Colmenar, dan Vila Verde. Mungkin kapan-kapan datang Timor Leste kita nunjukin daerah-daerahnya itu. Mungkin ini gambaran umumnya aja. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Veracruz. Itu penduduknya itu di 2015 penduduknya itu 32.000 di sensus 2015. Tapi 2021 sensusnya udah sekitar 40.000 jiwa. Dan kebutuhan air di penelitian ini berkisar dari 30 liter
sampai 200 liter per hari. Jadi ini tergantung penggunaannya ya. Biasanya satu kakak itu di Timor Leste ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit, ada yang di dalam rumah itu cuma 2-3 orang. Jadi ada yang di dalam rumah itu sekitar belasan orang, seperti saya di sini belasan orang. Jadi pemakaian kebutuhan air juga itu bertambah. Di lain hal juga, itu berdasarkan penelitian DRC, itu produksi air Kota Dili berkisar dari 20 sampai 250 liter per detik. Dengan air yang relatif dari selatan ke utara, mengikuti topografi Dili. Jadi makanya, kuantitas airnya di sini, dari penelitian merupakan air tanah dangkal dengan penyusun batuan merupakan material lepas. Jadi di Dili itu materialnya material lepas. Itu sekitar 20 atau 50 cm. Nanti kita lihat di petanya. Tapi makanya airnya itu mudah mengisi air yang sudah diambil. Oke. Masyarakat di Dili pada waktu membuat sumur tidak memperhatikan kondisi lingkungan seperti jarak terhadap jamban, jarak terhadap saluran air, selokan itu, sehingga sumber pencemaran tersebut dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Jadi di penelitian saya ini itu sumurnya itu udah sekitar 15 tahun ke atas, ada yang 20 tahun. Jadi jarang diperbaiki. Karena apa? Karena di sini itu kebanyakan bilang kita di sini udah konsumsi air seperti yang saya bilang, sudah konsumsi air lama. Jadi sakit perut itu hal yang biasa. Bahkan mungkin di sini anak-anak teknik lingkungan terkadang kita misalnya di daerah-daerah kita sendiri kita banyak menghirup debu PM particulate matter, debu itu. Tapi kalau orang Jawa misalnya Mas Suban ke Timor Leste pasti langsung pilek, langsung sakit. Karena apa? Daya tahan tubuhnya itu nggak tahan sama kondisi kita. Kita karena setiap tahun, setiap hari, pokoknya itu bukan tahun lagi, hari-hari, pagi, siang, malam kita konsumsi terus. Jadi kita imunnya kita itu udah menerima. Seperti hidup barang gitu, jadi udah menerima. Jadi kita nggak, misalkan kita mau debu masuk siapapun, paling pilek besok sembuh. Air yang kita minum bilang nggak layak minum, kita masak aja. Di sini itu masih kurang pemahaman. Jadi mereka kira kalau udah masak itu bakterinya udah ada yang udah mati, tapi tidak seperti itu. Tergantung suhunya berapa, bakterinya bakteri apa. Karena E. coli, total coliform juga mungkin banyak spesies apalah nama keluarganya banyak. Oke, mungkin tingkat pendidikan sudah mencukupi, tapi dalam hal ini kesadaran dan perilaku ataupun kebiasaan masih menjadi kendala. Ini lebih ke pembuangan sampahnya. Jadi sampah itu ada dua, ada solid sama liquid, ada cair sama padat. Jadi yang cair itu pasti berpengaruh. Karena apa? Dia akan mencari celah-celah melewati pori-pori batuan. Kemudian apalagi waktu hujan atau kondisi air tanahnya di sini, air tanahnya dangkal yang recharge area. Jadi dia mudah untuk meresap masuk ke dalam tanah. Jadi hal-hal itulah yang menjadi kendala, sehingga masyarakat di sini kurang banyak sekali, sekitar 60% orang bahkan yang berjas-jas pun buang sampahnya sembarangan. Jadi itu yang menjadi perilaku yang buruk. Selain juga masyarakat kurang memperhatikan lingkungan, misalnya kebersihan lingkungan, gotong royong, mungkin kebiasaan membuang sampah di saluran, mungkin seperti itulah. Waktu hujan masyarakat di sini baris di luar untuk buang sampah. Itu yang di Kota Dili ini 200 mm hujan yang turun aja di Dili ini, di Kota Dili khususnya di Veracruz ini langsung banjir. Banjirnya apa? Sampah semua. Itu. Jadi kita harus memperhatikan apakah salurannya itu udah cukup enggak untuk menampung air hujan yang datang. Jadi segi-segi aspek-aspek yang kelihatannya enggak pengaruh, tapi itu kita harus bahas semua, harus teliti semua. Ini seperti yang saya bilang, di sini kondisi saluran air ini tidak tertutup, sehingga sampah yang dibuang bisa langsung masuk ke dalam saluran air. Dan sampah masyarakat hanya diangkut tiap minggu sekali, sehingga terjadi penumpukan sampah. Biasanya penumpukan sampah-sampah ini yang menjadi, apalagi berdekatan dengan
berdekatan dengan sumur. Jadi itu pengaruhnya itu tinggi. Ada TDS-nya naik, ada beberapa macam parameter yang akan naik. Mungkin masih untuk Kecamatan Veracruz di sini sumurnya itu ada yang sumur bor pakai sanyu, ada yang langganan air minum, ada yang menggunakan pipa-pipa kayak PDAM itu, ada yang langganan galon, dan ada yang pemilihan tangki air. Tapi sekitar 305 kakak yang masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk keperluan minum. Makanya ini saya pribadi merasa ini layak untuk diteliti. Masyarakat lebih memilih untuk minum, memilih untuk air sumur untuk minum. Jadi alasannya karena mudah, ambilnya gratis, ketersediaannya banyak. Jadi sedangkan air yang disediakan oleh pemerintah itu harus bayar tiap bulan. Jadi mengingat di sini kondisi ekonomi yang begitu rendah, jadi menjadi kendala untuk berlangganan air. Oke, kita ke geologi regional dari penelitian. Ini saya ambil dari audit Charles punya di tahun 1968. Mungkin ada yang baru tapi saya belum dapat. Geologi regional daerah Dili didominasi oleh formasi Aileu. Jadi formasi Aileu ini umurnya itu perem, sekitar berapa juta tahun yang lalu. Dan di utaranya ini ada aluvial. Penyusun batuan utamanya adalah metamorf seperti batu pasir, skis, amfibolit, filit, batu gamping. Namun sebagian besar Dili terbentuk oleh material-material hasil pelapukan dari batuan induk. Batuan induknya apa? Yang ini. Batu pasir, skis, filit, dan teman-teman. Untuk daerah penelitiannya sendiri, itu terletak di Dili, yang saya buatkan warna merah ini. Itu lebih tepatnya di Kecamatan Veracruz. Tersusun atas batuan metamorf formasi Aileu. Ada material lepas yang merupakan hasil pelepukan dari batuan asal, seperti batuan metamorf. Ketebalannya ratusan meter. Ini tahun 1968. Mungkin yang sekarang bisa lebih, bisa kurang, itu kita akan bahas lagi. Ini secara garis besarnya aja untuk geologi regionalnya. Dan sekarang di pemetaan lapangan. Jadi pemetaan lapangan ini kurang lebih foto-foto yang saya ambil di lapangan. Ada pemberian label, pengambilan soil, ada deskripsi megaskopis terhadap batuan-batuannya. Ini coba lihat yang di sini ke sini dekat banget. Ada yang toilet sama sumur itu searah. Misalnya toiletnya itu 6 meter di hulu, terus sumurnya itu di hilir. Jadi mau nggak mau toiletnya itu jambangnya itu mengalir akan masuk ke dalam sumur tersebut. Jadi itu yang di Dili itu sakit perut, batuk, pilek itu hal biasa. Jadi mungkin imun di sini agak tinggi, lebih tinggi dari lain. Makanya nanti kita lihat perbandingan antara kualitas air di negara-negara Indonesia seperti WHO dan Timor Leste. Ini di sini ini sumur galinya, jarak jambangnya dekat. Ternaknya di sini kebanyakan babi sih. Ya, makanya EE-nya itu unsur-unsur organik semua bisa meresap dan infiltrasi masuk. Terkadang di sini slab itu apa sih? Lantai sumurnya itu udah retak-retak, jadi mudah terkontaminasi. Karena apa? Ini air sumurnya diambil, dicuci di sini. Makanya air cucian juga itu otomatis akan meresap, infiltrasi masuk, dan terkontaminasi dengan air sumur tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu. Next, mungkin ini lebih detailnya. Ini jarak sumur ke jamban, ke kandang ternak kurang lebih 2 meter. Jadi dekat-dekat banget. Terus kondisi konstruksi sumurnya udah hancur, retak-retak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini air tanah di sana itu dangkal-dangkal. Kedalamannya tidak lebih dari 15 meter, kalau salah. Ya. Jadi kedalaman air sumur mencerminkan seberapa dalam aquifer yang mengalir dalam sumber airnya. Jadi semakin dalam lapisan aquifer yang menjadi sumber airnya, maka semakin baik kualitas airnya. Makanya tadi ada Sutrisno mengatakan bahwa ada air tanah dangkal, air tanah dalam.
Ya, makanya air tanah dalam itu mungkin kualitasnya lebih baik daripada air tanah yang dangkal. Jadi air tanah dalam tersebut itu terkontaminasinya oleh faktor antroponik itu agak susah. Mungkin seperti itu. Oke. Ini cara-cara pengambilan sampel air untuk analisis kualitas airnya di laboratorium. Seperti biasa, ini ada 2 botol yang saya bilang tadi. Dan air untuk analisis, satu hal yang kita harus tahu. Biasanya kita kalau ke lapangan, khusus untuk kualitas air, itu kita harus bawa cool box dan sediakan es batu atau jelly, sebutannya, itu yang udah batu di dalam. Karena apa? Air yang kita mau analis di lab kurang dari 12 jam itu bakterinya itu udah hidup kembali. Bakterinya akan hidup lagi gitu. Ada yang bakteri banyak yang akan hidup kembali. Jadi makanya kita pakai es batu untuk memperhambat kehidupannya mereka. Jadi biasanya ada yang bilang, ini airnya itu saya mau analis di luar negeri. Itu nggak ada seperti air tanah yang mau analis di luar. Kamu naik pesawat aja berapa jam sampai di sana. Jadi itu bohong. Kecuali dia analis parameter fisiknya dan geokimianya. Kalau khusus untuk mikrobiologinya, itu tidak bisa. Itu dalam waktu. Ambil, ulang, langsung analisis. Karena kita taruh 24 jam, udah bakterinya udah hidup kembali. Udah ada lagi. Jadi, data kedalaman air sumur yang kurang dari 15 meter, dan diketahui juga geologi setempat yang didominasi oleh batu pasir, filit dan material lepas lainnya itu dan didukung oleh hasil analisis kimia air sumur itu, maka dapat kita simpulkan bahwa terpengaruhnya air tanah oleh kegiatan antropogenik yang terjadi di atas lahan, misalnya seperti apa, yang kegiatan manusia, mencuci, ada lain sebagainya. Terus itu yang mampu mengubah komposisi kimia air sumur karena perlokasi atau infiltrasi dari atas masuk ke dalam lapisan akuifer yang mengalir ke dalam ke dalam sumur-sumur masyarakat. Dan yang kedua itu kondisi geologi di sekitar sumur yang berbeda dengan kondisi pada umumnya. Mungkin karena di sini itu merupakan recharge area, jadi itu sangat berpengaruh karena air tanah tersebut dipengaruhi oleh lapisan akuifer dari tempat lain di mana kondisi geokimia akuifer sumber air di bagian hulu yang mengalir ke sumur-sumur penduduk. Ini bisa saja. Tapi ini masih kemungkinan, tergantung. Seperti kita jelaskan tadi. Terkadang air tanah yang berada di batuan karbonat, misalnya seperti batu gamping, itu terkadang minumnya langsung minum lebih enak atau lebih kerasa, lebih nikmat misalnya. Mungkin dalam segi rasa ya. Tapi kalau dimasak, itu dia akan memunculkan endapan-endapan. Nah, mungkin itu yang kita harus tahu. Terkadang ada air tanah yang langsung minum bisa, ada air tanah yang kok kita masak malah keluar endapan. Nah, mungkin makanya ada yang patung ginjal atau sakit-sakit apa. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti kita bisa carikan lagi. Ini sekedar mengingatkan aja. Ini hasil keseluruhan dari dari 4 desa. Mungkin ada yang E. coli-nya itu jarak jambangnya cuma 2,5 meter. E. coli-nya ada 400 malahan. Total konformnya ada 400. Tapi tetap diminum. Bayangkan. Mungkin karena kita lihat dari seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada juga bilang ini kalau sakit perut itu hal biasa. Karena sakit perut ya sakit perut. Pada umumnya manusia akan sakit perut. Jadi orang mikirnya seperti itu. Dan ada faktor lainnya adalah ini menurut orang-orang yang kita kasih wawancara ya. Ada yang bilang karena ini air sumurnya itu udah lama sekali. Sebelum air sumurnya dikonstruksi, sumurnya ini airnya kita udah minum semenjak kakek nenek moyang. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi itu kalau minum yang kita bilang ini sudah pengaruh, tapi mereka bilang ini bisa dikonsumsi tiap hari. Jadi nggak masalah. Kalau E. coli dan total konformnya ini naik, kita bisa masak hal lain. Masak dengan suhu 100 derajat Celcius itu bisa membunuh beberapa. Nah, tapi tidak untuk ini kan semua nggak ada seperti itu. Ada juga yang TDS-nya naik.
Tapi ini yang hasil analisis di sini, ini merupakan air yang diminum, dikonsumsi setiap hari. Minum, makan, mandi, mencuci, semuanya dikonsumsi. Jadi makanya ini yang saya ambil. Semua yang di sini itu berpengaruh, tapi tetap dikonsumsi. Karena apa? Karena faktor mitos, mungkin seperti itu, mungkin keuangan, mungkin mudah diambil, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini sedikit pembahasan mengenai parameter-parameter yang naik. Untuk TDS-nya sendiri itu ada 4 lokasi yang TDS-nya naik, jadi memenuhi standar. Jadi penyebab kenaikan ini adalah jarak dari selokan atau saluran pembuangan limbah rumah tangga ke air sumur sangat dekat, kurang dari 5 meter. Jadi maka dia mudah terkontaminasi. Di sisi lain juga kondisi lantai sumur yang sudah retak. Jadi itu sehingga kita kalau melakukan kegiatan di atas, aktivitas di atas, seperti mencuci, mandi, jadi unsur-unsur kimia yang terkandung dalam rinso dan lain sebagainya itu akan bercampur dengan air tanah dan meresap masuk ke dalam sumur tersebut. Hal lainnya adalah air selokan yang berada dekat dengan sumur. Jadi air selokan tersebut berasal dari air buangan dari aktivitas domestik. Jadi itu juga berpengaruh. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan sehingga TDS itu naik. Dan yang lainnya adalah parameter MN. Jadi hasil analisis MN itu terhadap 20 sampel. Jadi untuk penelitian ini, air sumur ini saya ambil 20 sampel yang saya analisis. Jadi tahu bahwa nilai MN itu nilainya beda-beda. Ada yang 0,1 mg, ada yang sampai 9 mg, 0,9 mg. Jadi untuk baku mutu kualitas air minum menurut Kementerian Kesehatan Timor Leste, kadar MN-nya hanya diperbolehkan adalah 0,5 mg. Tapi di sini ada yang 0,9. Nah, jadi tetap dikonsumsi. Mungkin di sini sebenarnya kita lebih ke sosialisasi, perawatan sumurnya. Mungkin juga ada teknologi-teknologi yang bisa merubah MN menjadi standar. Misalnya seperti dispenser yang teknologi lah dispensernya. Jadi air dimasukin, keluarnya langsung standar semua. Mungkin itu bisa, atau metode filtrasi lah, metode penyaringan lah, destilasi lah, banyak mau metode kita pakai aja ada. Di samping itu kenaikan MN disebabkan oleh komposisi batuan atau tanah yang menampung yang dialiri air tanah tersebut. Di sini juga ada penelitiannya Simenes di tahun 2018. Jadi Gili itu dampak dari MN-nya itu sudah 0,4 mg per liter. Jadi sudah ada dampaknya di tahun 2018 analis. Jadi tinggi rendahnya kadar MN itu dalam air tanah dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terdapat dalam air tersebut juga. Jadi hasil pemetaan batuan juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa batuan yang mengandung MN yang tinggi. Karena apa? Karena batuan dasarnya itu adalah batuan metamorf seperti filip, seperti skis, antibolit, pilit. Jadi batuan-batuan itu udah ada kandungan unsur MN di dalamnya. Jadi sewaktu-waktunya berjalan terkikis, mungkin endapannya sendiri juga masih terdapat MN itu sendiri. Kemudian untuk E. coli-nya sendiri itu karena kotoran hewan maupun kotoran manusia, misalnya jamban. Jadi jamban di Timor Leste itu dibuat konkretnya satu kiri satu kanan, terus bawahnya itu nggak ditutup, jadi dibuat lepas saja. Mungkin untuk proses penguraiannya itu lebih cepat. Makanya itu yang perlu kita harus tahu. Jamban di Timor Leste itu kurang lebih 3 meter ke bawah. Jadi kalau air sumurnya itu 15 meter atau 10 meter, apalagi jaraknya dekat, itu otomatis karena jamban kotoran yang kita buang itu udah ada juga sebutannya, ada juga bakteri-bakterinya. Jadi bakteri-bakterinya itu mengandung liquid, udah tercampur sama air, terus infiltrasi, meresap masuk. Apalagi untuk kondisi litologinya atau material dalamnya itu pasir, itu dia akan mengaliri lewat pori-pori dan meresap masuk ke sumur masyarakat itu. Dan hal lainnya adalah konstruksi sumur yang tidak sesuai standar. Jadi konstruksi sumur di sini itu ada yang mau buat rumah, dibuat sumur udah nggak sesuai standar. Misalnya syaratnya
diberikan atau diinikan di regulasinya di Timor Leste itu kurang lebih itu 10 sampai 15 meter jarak sumur terhadap jamban. Tapi itu kita harus tahu jarak sumur yang berdekatan dengan jamban itu sangat berpengaruh. Apalagi kondisi morfologinya itu beda, morfologi atau topografinya ya. Jadi untuk Timor Leste sendiri itu ada standarnya untuk konstruksi sumur. Itu 10 sampai 15 meter jarak sumur terhadap jamban atau sumber pencemar lainnya. Tapi di sini kita harus tahu juga, misalkan jaraknya udah benar ya, katakanlah 15 meter, tapi sumurnya itu di hilir, terus sejajar dengan konstruksi sejajar dengan jambannya itu di hulu dengan jarak 15 meter. Tapi itu sama aja. Sama aja karena apa? Karena jambangnya itu akan pasti mengalir melalui perkolasi aliran morfologi terus bercampur dengan sumur-sumur masyarakat tersebut. Jadi itu yang harus pemahamannya harus agak lebih biar kita tahu apakah ini sudah benar bukan. Dan terkadang E. coli-nya muncul itu karena kita kurang perawatan terhadap sumurnya sendiri, kondisi sumurnya, lantai sumurnya juga, mungkin kondisi dinding sumurnya itu juga berpengaruh. Kondisi jambannya, terkadang jamban itu juga lebih berperan aktif karena jamban di Timor Leste itu konkret apa sebutnya batako, terus udah dicor itu aja, bawahnya itu dibiarin. Makanya itu air dan likid-likid kotoran-kotoran yang di sini itu otomatis dia akan meresap masuk melalui pori-pori batuan, pasir atau apapun itu dan mengalir dan kontaminasi dengan sumur tersebut. Dan selanjutnya untuk coliform sendiri itu kenaikan total coliform ini disebabkan oleh kandang ternak yang berdekatan dengan sumur air. Di Veracruz ini ada 6 titik sumur yang terdapat coliform. Jadi karena apa? Karena lokasi jambang yang berdekatan dengan air sumur, terus kandang ternak yang berdekatan dengan air sumur. Jadi kondisi sumur yang tidak sesuai standar seperti dinding sumur di bawah permukaannya, dinding jamban di bawah permukaannya, kondisi ternaknya mungkin saluran pembuangannya berdekatan dengan sumur. Makanya apalagi kondisi sumurnya udah retak, dia otomatis meresap masuk. Memang nggak besar, tapi itu otomatis. Ya. Jadi di sini juga sampel air tanah dari rumah penduduk yang berdekatan dengan septic tank dengan jarak 5,8 meter itu berdekatan dengan kandang ternak. Jadi ini juga berpengaruh. Jadi kedalaman air sumur rata-rata itu tidak melebihi lebih dari 10 meter. Makanya itu mudah terkontaminasi. Memang ada kondisi yang memungkinkan, misalkan kondisi sumurnya itu jarak antara kondisi sumur dengan ternak atau jamban itu bisa 2 meter juga bisa, tapi tergantung morfologinya juga. Apakah dia miring kayak gini, sumurnya di atas, jambangnya di bawah, dia nggak akan berpengaruh. Karena aliran itu mengikuti morfologinya. Di samping hal lainnya juga kamar mandi yang tidak memakai tangki septik. Jadi di sini juga karena kurangnya pemahaman, jadi kamar mandinya itu langsung dialiri lewat selokan-selokan atau drainase. Jadi jangankan waktu hujan, gak waktu hujan juga airnya udah banyak. Jadi otomatis dia akan berpengaruh. Jadi makanya kondisi lingkungan yang seperti itu yang harus kita lihat. Apakah ini berpengaruh nggak sama kualitas air tanah? Apalagi air tanahnya air tanah dangkal. Dan next, mungkin ini kesesuaian terhadap standar baku mutu air ini. Di sini saya ambil untuk penelitian di sini saya lebih ambil pH, FC, Fe, Mn dan E. coli total coliform seperti yang kita bahas di belakang. Untuk regulasinya saya pakai ada Permenkes 49/2010, ada Lampiran 6 PP 2021 dan Decree Law Timor Leste punya 2009. Coba kita lihat di sini. Di sini di konduktivitasnya di Timor Leste itu kita agak tinggi karena kita mungkin karena dilihat dari kondisi manusiawinya itu udah konsumsi sering-sering jadi udah terbiasa. Sedangkan untuk MN-nya sendiri kita 0,5. Sedangkan di Indonesia punya untuk lampiran 6 0,1 aja.
Untuk Permenkes yang disyaratkan itu tidak harus lebih dari 0,4. Tapi kalau kita Timur Leste 0,5. Bahkan yang sering kita minum ada yang 0,9. Jadi tidak apa-apa. Itu yang saya bilang, imunnya kita itu udah terbiasa menyerap seperti itu. Dan untuk E. coli-nya itu harus 0. Itu E. coli total coliform itu harus 0. Permenkes juga menyebutkan gitu. Tapi untuk lampiran 6 pp itu disyaratkan 100 masih bisa minum. Karena apa? Karena 100 ini terkadang pakai metode manual, dipanaskan itu bisa menghilangkan 100 mg per liter E. coli ini. Karena E. coli itu bakteri yang udah mati atau udah apalah. Makanya ini disyaratkan seperti itu. Mungkin seperti itu mengenai ininya. Jadi untuk Dikri-Law Permenkes itu mikrobiologi dari sampel air tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak diminum. Sebenarnya dari 20 sampel yang diuji itu semuanya itu tidak layak diminum. Itu intinya, tidak layak diminum. Jadi sedangkan untuk standar air baku minum di lampiran 6 pp 2021 kondisi air masih memenuhi persyaratan karena kandungan E. coli sama total coliform itu menurut standarnya itu masih 100 dan 1000. Jadi untuk 100 itu masih bisa disyaratkan untuk minum. Ini Indonesia punya yang PP nomor 22 tahun 2021. Jadi untuk dapat dikonsumsi itu sebenarnya bisa aja. Nah, maka kandungan mikrobiologi dalam air itu harus dihilangkan hanya dengan perebusan atau pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi pada suhu 100 derajat Celcius itu bisa E. coli tersebut bisa mati. Itu menurut penelitiannya Fargelli tahun 2007. Makanya mungkin juga masyarakat di sini juga berpikiran seperti itu. Dimasak mungkin bakterinya udah mati karena panas. Mungkin seperti itu. Dan ini membandingkan E. coli dengan dua metode, yaitu perebusan dengan kloronisasi. Itu kita bisa juga pakai kloronisasi. Tapi perebusan air itu jauh lebih efektif daripada kloronisasi. Karena kloronisasi itu masih baunya mungkin masih terasa. Jadi itu nggak baik untuk kesehatan masyarakat. Lebih baik kita rebus air. Karena itu setiap hari memang air yang mau diminum memang direbus. Tergantung airnya itu dari mana. Kalau sumber airnya mata air yang seperti mata air di gunung, mungkin itu udah bebas dari beberapa parameter. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terdapat total coliform. Karena total coliform itu dari kotoran-kotoran hewan. Karena di gunung airnya dari gunung yang kita minum, memang ya parameter lainnya nggak ada. Karena air yang mengalir itu dia punya tingkat kejernihan sendiri. Jadi dia bisa menjernihkan air. Makanya mungkin bisa saja ini terjadi. Metode lain untuk menghilangkan E. coli itu adalah menggunakan senyawa organik yang bersifat sebagai disinfektan, seperti ekstrak daun mengkudu. Ini yang sudah dilakukan. Jadi mungkin di sini atau dimanapun kita bisa mencoba metode-metode yang seperti ini. Ya. Jadi konduktivitas air, misalnya EC itu dipengaruhi oleh larutan ion listrik yang berasal dari logam-logam terlarut. Karena apa? Karena batuannya seperti filit, mungkin amfibolit, itu dia pasti EC-nya akan tinggi, konduktivitasnya tinggi, karena dia mengantarkan arus ion listrik yang berasal dari logam-logam di dalam yang terkandung dalamnya. Maka di India standarnya adalah 300, yang paling di bawah ya, 300 mikron per sentimeter. Kalau untuk WHO standar itu 400 mikron. Nah, jadi untuk di India itu masih bisa diminum, dikonsumsi, tapi untuk di Timor Leste itu udah melebihi standarnya. Oke. Hasil analisis sampel air terhadap kandungan MN tidak berbeda dari penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mas Jimenez ini, di mana di dalam penelitian juga ditemukan kandungan MN yang lebih besar dari 0,4 mg. Jadi kondisi tersebut terjadi akibat sebagai komposisi litologi atau batuan penyesuaian yang merupakan batuan metamorf. Jadi formasi alio itu sendiri. Yaitu ada filit, sekis, amfibolit, batu sabak, batu pasir meta, batu pasir sendiri, dan serpi. Kalau mau penelitian lebih lanjut, mungkin ini bisa jadi judulnya
batuannya tersebut dia analisis petrografinya. Apakah batuan tersebut mengandung unsur-unsur kimia Mn itu enggak? Nah, mungkin seperti itulah. Jadi penelitian komposisi kimia dari Philip itu dilakukan oleh Caesar juga dan menyimpulkan bahwa Philip memiliki kandungan Mg dan Ca yang relatif rendah daripada Fe dan Mn. Jadi kandungan Mn dari Fe inilah yang kemudian memungkinkan larut ke dalam air sumur masyarakat. Ini masih kemungkinan. Kita belum tahu karena kita belum melakukan analisis petrografi lebih lanjut. Di sini kita udah ada analisis megaskopis dari sumurnya, dari komposisi tanahnya, itu dari unsur EC-nya. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa Mn itu yang inilah yang kemudian larut ke dalam sumur masyarakat. Karena jamban, kandang ternak itu tidak mengandung Mn, karena Mn itu hanya mengandung dalam batuannya itu, batuan atau reservoirnya. Jadi batuan reservoir ya 2 menit lagi ya waktunya. Oke. Siap. Saya langsung ke uji statistik aja. Jadi uji statistik cepat menggunakan ANOVA di Excel. Jadi menunjukkan bahwa keempat jarak sumur dengan sumber pencemar ini tidak berbeda secara nyata, secara statistik dengan selang kepercayaan sebesar 5%. Jadi pengujian statistik regresi sederhana guna mencari korelasi jarak sumur kandungan E. coli dan total coliform dengan rentang kepercayaan 95%. Jadi dari korelasi antara jarak sumur dan E. coli itu rentang kepercayaan 95%. Jadi benar-benar bahwa jarak sumur itu berpengaruh aktif terhadap pencemaran kenaikan E. coli terhadap sumur tersebut. Mungkin dalam praktek kita sehari-hari mungkin seperti biasanya, tapi implementasinya yang harus kita jaga. Karena apa? Kualitas air sumur itu sebenarnya tidak datang dengan sendirinya, karena ada faktor-faktor penyebab. Faktor penyebab yang paling utama itu adalah manusia itu sendiri, kita. Jadi bukan dari kandungan, memang kandungan batuan itu berpengaruh, tapi yang paling berperan itu, yang berpengaruh terkontaminasinya air tanah dangkal adalah manusia. Karena faktor-faktor seperti jarak sumur terhadap jamban, jarak terhadap drainase, konstruksi sumur yang kurang bagus, kurangnya pemahaman, tidak ada perawatan sumur, dan lain sebagainya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Yang lahirkan tadi. Oke, terima kasih Pak Emiliano atas paparan materinya yang mungkin kami rasa di sini sangat bermanfaat. Mungkin bisa nanti diaplikasikan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini. Kemudian bisa, tadi Pak Emiliano sempat bilang bahwa sakit perut itu adalah hal yang biasa bagi warga di Timor Leste. Tapi mungkin kalau bagi kami di sini mungkin seperti tadi, imunnya di sana sangat kebal gitu. Tapi mungkin apakah nanti ada efek jangka panjangnya atau tidak, atau mungkin nanti bisa dijadikan topik penelitian untuk yang selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Ani dari Kimia Akprin. Izin bertanya Pak, untuk pengujian kualitas air sumur untuk rumah tangga sebaiknya berapa tahun sekali? Mungkin bisa langsung saja Pak. Bisa langsung ditanggapi Pak Emiliano. Oh iya, baik, terima kasih. Untuk pengujian air sumur sebaiknya berapa tahun sekali? Sebaiknya sebelum diminum diuji dulu. Itu saran pertama. Karena kita harus tahu dulu yang kita minum itu benar-benar air sumur yang jangan jernih aja, jangan bersih aja. Apakah air sumur yang kualitasnya udah memenuhi standar atau belum? Jadi itu saran saya yang pertama. Kalau yang kedua, sebaiknya dilakukan tiap tahun sekali. Karena kita nggak tahu pertumbuhan penduduk, mungkin ada tetangga-tetangga kita yang agak nakal sedikit,
mungkin itu juga berpengaruh. Misalnya sumurnya jambannya dilepasin aja, konstruksi jambannya kurang bagus, mungkin itu juga berpengaruh. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya, Bu Ani. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Yang di online, Pak Radit monitor. Atau mungkin bisa langsung aja yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ditampilkan video. Siapa tadi ya? Yohanes Arifin. Mungkin silakan lanjut, dinyalakan aja audionya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama yang saya hormati ya Ibu Sri, selaku ketua jurusan Teknik Geologi. Sewaktu saya kuliah di Geologi di Akprin. Baik, nama saya Yohanes Arifin Disoja, Teknik Geologi angkatan 2010. Seangkatan juga dengan Saudara Emiliano. Yang saya ingin langsung saja ke pertanyaan. Yang saya ingin bertanya tentang studi kasusnya Saudara Emiliano yang dilakukan di Caicoli, Veracruz, di Dili. Dari hasil yang di analisis bahwa total coliform di daerah Caicoli lebih besar, yaitu 400. Dan daerah tersebut, air dangkal di daerah tersebut tidak layak untuk diminum. Nah, yang saya ingin bertanya, misalnya kalau dari hasilnya seperti itu, langkah apa atau rekomendasi apa yang kita sarankan ke pemerintah dan ke warga sekitar, masyarakat sekitar yang tinggal di daerah daerah tersebut, langkah seperti apa yang kita sarankan? Misalnya, apakah kita suruh mereka harus sebelum minum air harus memasak duluan? Dan kita tahu bahwa misalnya setiap hari mereka masak itu kan menghabiskan kuota listrik, bisa dikatakan kuota listrik. Nah, langkah yang lebih stable, dikatakan stable untuk membuat air itu untuk layak diminum seperti apa? Untuk disarankan ke lebihnya ke pemerintah. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Langsung. Yohanes. Mungkin satu lagi yang tadi saudara sebut bahwa di formasi air liu terdapat batu pasir. Nah, yang ingin saya tanyakan, saudara mengacu kepada penelitian siapa, ahli yang mana, tahun berapa, sehingga Anda mengatakan bahwa di formasi air liu atau di daerah Dili terdapat batu pasir. Sedangkan kita tahu bahwa di formasi air liu itu lebih dominan batuan metamorf. Dan itu saya yakin berdasarkan data-data yang saya baca, mungkin saya belum dapat adanya batu pasir di situ. Tapi saudara tadi singgung bahwa terdapat batu pasir juga. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes Arifin atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi Pak Emiliano. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Yohanes. Untuk langkah-langkah yang untuk kepada masyarakat sendiri, ini saya sudah melakukan sosialisasi kerjasama ke pemerintah Sekretaris Negara Lingkungan Hidupnya Timor Leste mengenai informasi-informasi yang saya dapat. Dan yang pertama itu sebenarnya yang harus kita lakukan karena ini sudah dampak. Jadi kita harus melakukan penanganan yang lebih efektif lagi. Misalkan kalau menurunkan MN sebenarnya ada
berapa hal yang harus kita lakukan. Ada juga yang seperti saya jelaskan tadi, ada penyaringan metodenya, ada metode klorin atau kaporit, ada melakukan perbaikan konstruksi sumurnya sendiri sehingga tidak tercemar lagi E. coli apapun. Kalau MN sendiri kita harus melakukan penyaringan. Kalau E. coli sendiri kita harus perbaiki atau mencampurkan senyawa organik ke dalam sumur itu sendiri sehingga tidak menjadi kendala pada waktu meminumnya sendiri. Dan lain halnya adalah mulai melakukan penentuan kembali sumurnya. Karena sumurnya itu sudah berkaitan dengan sumber pencemar, jadi kita harus melakukan penentuan sumur lagi biar dia itu jaraknya itu udah aman sama sumber pencemar itu sendiri. Dan selain itu adalah sosialisasi ke masyarakat. Sebenarnya sosialisasi itu sudah dilakukan berkali-kali oleh pihak-pihak seperti Bomberus, mungkin dari lembaga-lembaga institusi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup sudah sosialisasi. Mungkin hal ini yang kita sendiri pemerintah harus menanggung apa yang masyarakat sekarang lagi alami. Mungkin hal lainnya adalah pemberian filtrasi yang bagus. Misalnya seperti sebutan dispenser yang langsung menguras bakteri-bakteri itu atau MN itu sendiri. Dan untuk yang kedua sendiri, ini karena seperti yang saya jelaskan, penelitian ini saya lebih ambil geologi regional dari penelitian dari Audit Charles tahun 1968. Mungkin karena itu disebutkan juga ada batu pasir, sekis, amfibolit, filit, dan batu gamping. Makanya untuk penelitian selainnya itu lebih baik diambil sumber-sumber atau referensi-referensi yang baru. Karena yang saya ambil ini tahun 1968, Audit Charles punya. Ya. Secara geologis saya nggak lakukan penelitian detail terhadap batuan-batuan yang terkandung dalam suatu formasi penuh, tapi untuk referensinya aja, data regionalnya aja, makanya saya ambil Audit Charles punya 1968. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emiliano atas tanggapannya. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan ya, karena waktunya kurang 1 menit lagi. Dari Isaias S. Baros. Pak Emi, dari presentasi Anda selalu menekankan tentang minimnya pengetahuan masyarakat. Misalnya masyarakat selalu menganggap diare itu hal biasa. Padahal data Anda jelas sekali bahwa ada kontaminasi air sebelum dikonsumsi. Pertanyaan saya, langkah apa yang Anda lakukan ke depan agar bisa sosialisasi ke masyarakat yang pemahamannya minim tentang isu kontaminasi air tanah? Terima kasih. Mungkin tadi juga sekilas sudah terjawab ya, tapi mungkin mau ditanggapi lagi Pak Emiliano. Ya, sebenarnya saya individu itu mungkin hanya menambahkan lagi ya, individu aja itu tidak bisa. Kita harus lewat pemerintah atau LSM atau institusi yang bergerak dalam air tanah, kesehatan masyarakat atau Kementerian Kesehatan, biar masyarakat itu lebih mengerti bahwa ini sumurnya ini udah kontaminasi loh Pak. Jadi yang paling bagus itu ini kita harus pindahkan sumurnya ke sana lagi biar jaraknya aman. Dan yang kedua, apakah ini udah kontaminasi sama misalkan MN-nya sendiri? Apa yang harus kita buat? Mungkin pemerintah juga harus menyiapkan metode atau alat yang mendukung masyarakat yang masih minum air tersebut. Karena masyarakat yang minum air ini pada penelitiannya 2019 ya, ini sekitar 305 KK yang masih menggunakan air sumur. Karena 305 KK itu nggak banyak, jadi kita bisa pemberian filtrasi secara cuma-cuma biar masyarakat itu bisa tahu ini air minum yang bagus itu ini harus pakai ini biar mencerna atau filtrasi parameter-parameter yang berbahaya. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaannya karena mengingat waktu yang sebentar lagi akan habis. Mungkin di sini bisa sedikit saya rangkum ya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Emiliano tadi, bahwa yang pertama geologi di suatu daerah dengan daerah yang lainnya itu pasti
tentu akan memiliki perbedaan terkait dengan kualitas airnya. Contohnya kayak di Timor Leste tadi bahwa dengan litologi yang berupa batuannya pilit ataupun semacamnya di batuan metamorf itu ternyata membuktikan bahwa kandungan Mn ataupun Fe-nya itu cenderung lebih tinggi daripada yang kita berada di Indonesia khususnya. Nah, yang kedua adalah bahwa bagaimana cara kita untuk kepada masyarakat bahwa kesadaran dan perilaku itu yang sampai sekarang masih menjadi kendala adalah bagaimana cara mengubah mindset dari masyarakat atau pola pikir dari masyarakat. Mungkin ada satu kata dari saya, mungkin banyak kata ya, atau satu kalimat gitu ya, bahwa sebenarnya mindset itu kan pola pikir, cara berpikir. Nah, berawal dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita baik, pasti kita akan berkata dengan baik. Kalau perkataan kita baik, pasti akan menyebabkan perbuatan kita baik. Perbuatan baik pasti akan menjadi karakter kita. Karakter akan mengubah nasib kita. Jadi mungkin kalau gimana masyarakat itu bisa merubah pola pikirnya, jadi ya memang harus dari individual selain dari kita juga sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Ada closing statement dari Pak Emiliano mungkin untuk peserta seminar pada kali ini. Monggo, saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk jurusan Teknik Geologi ST Akprin, Bu Sri, Bu Desi, Pak Suban, dan teman-teman lainnya. Sebenarnya teman-teman, adik-adik, kita ini geologi, tapi kita harus tahu apa yang kita bisa. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh seseorang, oleh masyarakat, oleh perusahaan. Kita itu bisa di mana aja sebenarnya. Tergantung kita bisa beradaptasi di sana enggak. Yang penting apa yang kita dapat nanti di kedepannya kita ambil dulu. Karena apa? Karena apa sebutannya? Karena bahasa Indonesia juga. Karena harapan itu tidak datang berkali-kali. Karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Kita ambil dulu, kita pelajari, kita itu banyak teman. Geologi itu satu, geologi itu nggak ada yang 2, 3, nggak ada. Geologi satu sakit semua sakit, satu senang semua senang. Saling membantu, perbanyak link, perbanyak teman-teman, dan sukses bersama. Mungkin itu aja Bu, terima kasih banyak. Oke, boleh diberikan tepuk tangan dulu untuk pembicara kita yang hebat, peserta yang hebat pada siang hari ini. Terima kasih Pak Emiliano atas waktunya yang telah bersedia meluangkan waktu ke jurusan Geologi Akprin. Semoga Pak Emiliano juga sukses selalu, sehat selalu, dan tetap ingat sama Geologi Akprin. Satu kursa sampai mati ya Pak ya. Salam gaya. Satu kursa sampai mati. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Saya di sini selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan kata yang saya sengaja ataupun tidak sengaja yang kurang berkenan di hati para peserta sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu S. Ya, terima kasih Bu Desi atas panduan materi acara utamanya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Emiliano selaku alumni yang juga membanggakan ya. Di sini banyak sekali alumni loh. Mungkin tadi yang hadir di online khususnya ada dari dosen Akprin, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan hadir ya, dan juga beberapa saya pantau tadi banyak alumni ternyata. Dan tadi beberapa nyebut Bu Sri Kajur, waktu itu memang Kajur, sekarang Bu Sri udah naik menjadi dekan. Itu sekedar informasi. Dan di sini juga banyak alumni yang juga berkontribusi dan mengabdikan diri di Teknik Geologi Akprin. Ada Pak Subhan, ada Pak Radit, ada Pak Danis ya. Ya Bu Sri terutama ya. Dan sekarang Kajurnya itu bukan Bu Sri lagi, tapi Pak Nur. Pak Nur mana Pak Nur? Sekarang ganti cowok ya.
tadi itu sangat menarik ya tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi ini yang korsa-korsa merah ini tadi Pak Emiliano aja menampilkan apa namanya ketika yang sampel beliau masih menggunakan korsanya ya. Ini harus semangat dong yang ada di sini. Kayaknya kekenyangan ini ya. Itu kotaknya sudah habis makanya tadi kok nggak ada yang tanya ini. Yang tanya malah para audiens yang ada di online. Kemudian sebelum kita ke acara berikutnya, ini ada penyerahan sertifikat online yang akan kami serahkan kepada pemateri kita jauh-jauh dari Timor Leste ya. Online aja ya Pak Emi ya. Karena kalau kita ngirimnya ini ongkirnya sangat mahal Pak. Ini mohon diterima ya kepada Pak Dr. Kandidat Insinyur Emiliano de Oliveira, STMTMN. Emling ya, Emling. Sebagai ucapan terima kasih kami dari Teknik Geologi ISC Yogyakarta, semoga kedepannya kami ini merindukan loh mahasiswa-mahasiswa dari Timor Leste untuk kuliah di Teknik Geologi Akprin. Dulu banyak sekali ya. Nanti mungkin bisa Pak Emi mempromosikan waktu kami promosi supaya banyak sekali mahasiswa bisa kuliah lagi di ST Akprin, khususnya di jurusan Teknik Geologi, ada teknik lingkungan dan sebagainya. Sudah sistemnya berkolaborasi ya, karena tadi juga ada dari teknik kimia juga. Oke, mungkin itu Pak Emi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, semoga sukses dan nanti selesai doktoralnya ya, keren banget. Oke, berikutnya adalah saya selaku MC akan menutup acara yang luar biasa pada pagi ini. Di sini suasana offline-nya juga kerasa banget, merah-merahnya membara, panas-panas, entah panasnya karena kekenyangan atau ke ngantuk ya. Tapi mereka semangat juga. Di sini ada mahasiswa teknik lingkungan beserta ibu dosennya yang mewakili karena sistemnya tadi kolaborasi ya. Dan kurang lebihnya saya sebagai MC di sini mewakili jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral ISC Yogyakarta, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada salah atau kekurangan dari acara ini. Kami sampaikan dengan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebelumnya kita foto bersama ya, yang secara online mohon dibuka kameranya supaya wajahnya terlihat jelas. Ada Maksi, kembarannya ini. Dulu saya nggak bisa bedakan antara Maksi sama Emi ya. Iya Bu. Ada Maksi ya. Oke, bisa difoto. Mohon bisa, ini banyak alumni ya. Bisa untuk sebagai kenang-kenangan karena kayak reuni juga ini. Teman-temannya Pak Subhan banyak juga ini ya. Sudah Pak? Kepada yang bertugas kami persilakan. Berdiri bagi audiens, kami mohon yang ada di ruang sidang bisa berdiri, kita foto bersama. Adit, bisa dari segala penjuru. Ini menjadi contoh juga ya, kesuksesan alumni ya buat ISC Akprin bisa secara internasional juga kita bisa berkontribusi dimanapun berada ini. Sudah Kasgar. Oh, balik kanan, balik kanan. Pak. Enggak kelihatan juga. Satu, dua, tiga. Mantap. Terima kasih semuanya. Ayo
Ayo Gaya. Bu, ada info. Yang pengen sertifikat dari KM Consulting nanti bisa saya kirimkan juga biar dapat 2 sertifikat. Wah, mantap. Itu ada tawaran dari Pak Emiliano. Yang butuh sertifikat dari untuk ayo Rizka, nggak apa-apa. Kapan-kapan semoga bisa main ke Timor Leste ya. Oh ya, nanti Bisa. bisa kok, pasti bisa, boleh. Ayo cepet yuk. Edo bisa. Ayo di mohon dosen bisa bergabung Pak. Yang putih-putih aja. Saya enggak. Kelihatan Bu. Udah Bu Desi nggak kelihatan. Bu di tengah aja Bu. Bu Desi berdiri. Nah, putih-putih. Emiliano lihat sini. Satu, dua, tiga. Ya, satu lagi yang satu, dua, satu lagi. Satu, dua. Video pakai video HP Pak. Gaya. Sebentar. Oke, satu, dua, video. Salam Gaya. Yang batik. Yang putih. Bantet. Ruangannya rapik. Clockwise. Oh, sudah. Ini juga enggak Bapak Ibu dosen. Gabung kembali. Orangnya selalu langsing. Bukan jalan. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Ada lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Video juga. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Segera